mengaktifkan kamera dan memposisikan dirinya untuk senyaman mungkin. Sebelum acara dimulai, saya juga izinkan saya untuk membacakan rundown sosialisasi magang MBKM tahun ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua dilanjutkan oleh sambutan Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota oleh Bapak Cahyono Susetio STMSC, dan acara akan disambung dengan acara utama yaitu apa itu magang dalam MBKM oleh Bapak Surya Hadi Kusuma STMT, dan bagaimana prosedur magang MBKM di Departemen PWK oleh Ibu Ketua Dewi Dewi Marta Eli Handayani STMT, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada yang kami hormati Pak Surya selaku Kepala Pengelola Magang Industri Direktorat Kemahasiswaan ITS, dan Ibu Erli selaku tim MBKM Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota selaku narasumber pada hari ini. Dan tak lupa yang terhormat seluruh hadirin acara sosialisasi magang MBKM 2023. Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat dipertemukan pada acara sosialisasi magang MBKM dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Mari kita bersama-sama menuju ke agenda selanjutnya, yakni sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Departemen PWK ITS kepada Bapak Cahyono Susetio STMSC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu rekan-rekan dosen ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa dalam kegiatan agenda sosialisasi magang MBKM ya di PWK pada siang hari ini. Singkat saja rekan sekalian ya, salah satu kegiatan yang perlu kita lakukan ya, yang merupakan bagian kegiatan akademik kita, baik mahasiswa ataupun dosen ya, di mana mahasiswa adalah peserta, nanti dosen adalah sebagai fasilitator, adalah kegiatan mungkin kita ketahui bersama adalah mereka belajar kampus merdeka, yaitu salah satu bentuknya adalah magang ini ya, karena sosialisasi yang ini kalau nggak salah adalah fokus pada magang. Nah, jadi sekalian rekan-rekan mahasiswa, saya pikir untuk siang hari ini fokusnya adalah sosialisasi terkait kegiatan MBKM yang diselenggarakan secara resmi oleh Kemdikbud ya, yaitu MSIB, yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, kita ini ya di perencanaan kota ini terkait dengan kegiatan magang studi bersertifikat ini adalah salah satu departemen yang cukup diuntungkan dengan keberadaan MSB ini. Kenapa? Karena MSIB ini adalah program magang resmi dari Kemdikbud ya, di mana mahasiswa itu peserta nanti akan ya salah satu keuntungannya adalah mendapatkan honor ya, itu sudah berjalan mulai 2 semester kemarin peserta ada dapat honor. Dan salah satu keuntungan dari kita dari perencanaan kota adalah kita adalah salah satu program studi ya, PWK ini satu program studi yang sangat banyak diuntungkan dengan MBKM ini karena adanya salah satu peserta yang cukup banyak merekrut peserta mahasiswa yaitu dari Kementerian ATR dan BPN. Nah, mungkin ada sekali kalau yang belum tahu ya, Kementerian ATR BPN ini sampai sekarang adalah bukan salah satu ya, ini adalah aktor utama dalam proses perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Jadi kalau judul prodi kalian adalah perencanaan kota, yaitu pelaku utamanya adalah atau koordinator utamanya tertinggi adalah Kementerian ATR BPN ini. Dan Kementerian ATR BPN ini tiap tahun, bukan tiap semester mungkin ya, itu dalam MBKM ini merekrut cukup banyak mahasiswa untuk dilibatkan dalam kegiatan magang MBKM ini. Nah, oleh karena itu besar harapan saya mewakili Departemen Perencanaan Kota ini kesempatan untuk mengikuti magang dan studi independen bersertifikat di Kementerian ATR BPN ini bisa diikuti, dimanfaatkan ya secara optimal ya, sebanyak-banyaknya mahasiswa itu bisa mengikuti kegiatan magang bersertifikat di MSIB ini ya. Nah, tetapi ada 2 catatan khusus ya rekan-rekan sekalian, nanti mungkin akan disampaikan, cuma saya ulangi saja dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Meskipun kegiatan MSIB magang studi independen bersertifikat ini yang diselenggarakan Kemdikbud ini sudah dijamin ya akan diakui, tapi ada beberapa yang perlu dicatat, yaitu yang pertama adalah bahwa ketika mengikuti ini mohon tetap
diikuti sesuai dengan kompetensi adik-adik sekalian ya, yaitu di perencanaan dan kota gitu. Ya jangan khawatir karena lowongannya itu tentu banyak gitu terkait dengan PWK di MSB ini. Jadi bukan tidak boleh, cuma kalau saya perlu dipertimbangkan lebih lanjut ya ketika akan memilih kegiatan di MSIB yang kompetensinya jauh sekali gitu dengan kompetensi PWK. Jadi seingat saya, nggak tahu mungkin nanti berubah bisa disampaikan oleh Pak Uya ya, sebetulnya ketika memilih program ini itu departemen tidak bisa melarang. Saya kurang tahu apakah peraturan sudah berubah di MSIB itu ya, karena yang sebelumnya itu ketika mahasiswa mengikuti, departemen itu tahunya ketika sudah diterima. Jadi mahasiswa bisa magang di Gojek, di Shopee, di Tokopedia, lain-lain gitu, setelah keterima, baru departemen itu dikabari, Pak saya keterima di Shopee misalnya gitu. Waduh kita bingung nanti konversinya ke mata kuliah apa, kalau yang kompetensinya itu jauh-jauh dengan PWK. Jadi yang pertama adalah mohon dipertimbangkan terkait dengan kompetensinya ya, terkait dengan kompetensinya jangan terlalu jauh dengan PWK. Ya jangan khawatir untuk PWK saja banyak gitu. Sehingga saya periode pertama itu ada dari ATR BPN, ada dari beberapa Pemkap itu buka juga, ada juga Smart City Institute gitu ya, itu yang banyak bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa PWK. Nah, catatan yang kedua adalah terkait dengan pengambilan itu nanti mohon bisa mempertimbangkan mata kuliah apa saja yang bisa diambil ya pada saat mengikuti magang ini. Kalau tidak salah itu kalau mata kuliah yang pilihan itu sudah pasti konversi ya. Untuk mata kuliah wajib, nanti mungkin yang detailnya mungkin Berli ya, karena mata kuliah kita ada mata kuliah pilihan, itu nanti konversi, ada mata kuliah wajib, ini nanti mungkin bisa online, dan ada mata kuliah wajib studio, ya ini juga nanti bisa online, kalau tidak online nanti akan disampaikan oleh Bu Erli. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan mata kuliah. Dan yang catatan saya ketiga ya, mohon dipertimbangkan ada sekalian, jadi dari pihak departemen itu mengutamakan adalah kegiatan magang itu kegiatan magang yang sudah resmi ya, seperti dari MSIB ini. Memang ada kegiatan magang lain, misalnya magang mandiri gitu ya. Itu kita tidak melarang, cuma perlu diingat itu persyaratannya jauh lebih banyak. Ya. Pada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum bisa melakukan magang. Contoh ya adik sekalian, ketika kalian mengikuti MSIB ini yang melalui Kemdikbud, itu sudah tidak diperlukan lagi perjanjian kerjasama atau PKS antara ITS dengan instansi yang menyelenggarakan MBKM ini. Beda dengan mandiri ya, misalnya kalian punya koneksi ya di kantor apa gitu ya, dan kalian akan melakukan magang mandiri di situ. Nah ini kalian harus menyiapkan sendiri perjanjian kerjasama, kalian harus memfasilitasi ya, kan harus menyusun sendiri nanti perjanjian kerjasama. Bukan menyusun, draftnya sudah ada ya. Cuma nanti kalian harus menyiapkan perjanjian kerja, memfasilitasi ya, menjembatani antara ITS dengan pihak instansi, agar ITS dan pihak instansi nanti bisa menandatangani perjanjian kerjasama. Nah ini seringkali cukup banyak bermasalah ya ketika dalam penyusunan perjanjian kerjasama ini. Itu kalau magang mandiri ya, kalau magang mandiri dan belum ada PKS-nya. Kalau sudah ada PKS-nya nggak apa-apa, tapi kalau magang mandiri belum ada PKS-nya itu berarti harus disusun dulu. Nah berbeda dengan MSIB ini sudah dianggap sudah ada perjanjian kerjasamanya karena resmi dari Kemdikbud. Nah mungkin itu saja ya dari saya, besar harapan kita, saya mewakili departemen bahwa sebanyak mungkin nanti mahasiswa PWK bisa terserap dalam kegiatan magang dan studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Cahyono atas sambutan dan pesan-pesan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya bagi Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membawa teman-teman menginjak ke acara inti dan merupakan acara yang sudah dinanti-nantikan oleh para hadirin sekalian. Maka dari itu dihimbau kepada para hadirin untuk memposisikan dirinya senyaman mungkin agar kita bisa menyimak dan mendengarkan dengan seksama pemaparan dari Pak Surya dan juga Bu Feli. Bagi yang tidak berhalangan untuk on kamera, diharapkan untuk on kamera. Dan izinkan saya untuk menyerahkan acara selanjutnya, yaitu terkait kegiatan magang dalam MBKM kepada Pak Surya Hadi Kusuma STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, Pak sudah terlihat nih? Sudah Pak Surya. Sudah, Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Pak Cahyono Susetyo sebagai pimpinan Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Kemudian Ibu Ketut Dewi Marta Erli Handayani sebagai Sekretaris Departemen PWK. Kemudian Bu Feli sebagai tim LU MBKM Departemen PWK dan dosen TKK Departemen PWK yang baru, serta Bapak Ibu rekan-rekan dosen dan teknik yang hadir, dan adik-adik mahasiswa yang hadir juga di hari ini ya, di sosialisasi program magang MSIB MBKM. Nah, saya akan menjelaskan dulu mungkin beberapa adik-adik mahasiswa itu ada yang kurang paham mungkin terkait dengan apa sih itu MBKM, apa sih itu MSIB ya. Jadi MBKM di sini adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana di dalam program tersebut terdiri dari 8 sampai dengan 9 program. Ya, 9 program kegiatan, di mana salah satunya itu ada kegiatan magang. Ya, jadi ada magang yang pertama, kemudian yang kedua ada studi independen, kemudian yang ketiga itu ada KKN tematik, kemudian ada IISMA. IISMA itu adalah pertukaran pelajar antar negara atau di luar negara Indonesia. Kemudian juga ada pertukaran pelajar merdeka yang khusus di dalam negeri, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ada banyak program yang di dalam MBKM. Salah satunya adalah magang. Nah, nanti kegiatan magang, program magang itu sendiri ada lagi jenis-jenisnya ya. Saya akan jelaskan dulu ini ya. Jadi magang Kampus Merdeka di ITS itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada program magang bersertifikat, kemudian yang kedua ada program magang kerjasama, dan yang ketiga ada program magang mandiri. Nah, perbedaannya seperti apa? Jadi program magang bersertifikat ini adalah program magang yang diselenggarakan oleh, kalau MSIB itu singkatan dari magang dan studi independen bersertifikat. Ya, jadi di MSIB itu ada 2 kegiatan, meliputi magang dan studi independen bersertifikat. Nah, MSIB ini merupakan ya salah satu program dari Kampus Merdeka untuk kegiatan magang dan studi independen. Ya, jadi adik-adik rekan mahasiswa bisa mengikuti salah satu dari 2 kegiatan MSIB ini. Misalkan kalau semester lalu itu kalian sudah pernah mengikuti magang ya 1 kali, entah itu mau program magang bersertifikat, kerjasama atau mandiri, itu sudah dianggap mengikuti salah satu kegiatan program magang. Jadi kegiatan magang ini atau kegiatan MBKM, istilahnya BKP MBKM, itu tidak boleh diambil lebih dari 1 kali atau 2 kali ataupun 3 kali, itu tidak boleh diambil. Jadi diarahkan ya untuk kalian sudah mengambil kegiatan magang itu memilih kegiatan studi independen, ataupun sebaliknya. Ketika kalian semester sebelumnya sudah mengambil studi independen, ya semester ini bisa atau semester depan bisa mengambil kegiatan magang, terserah itu mau bersertifikat, kerjasama ataupun mandiri, seperti itu. Yang kedua ada PMMB. Nah, mungkin ini di Departemen PWK belum kesampaian ya dari batch-batch sebelumnya. Jadi PMMB ini adalah program magang mahasiswa bersertifikat khusus untuk BUMN. Ya, ini khusus tersendiri untuk BUMN. Dan pendaftarannya itu biasanya baru dibuka setelah program MSIB ini ditutup. Ya, jadi yang lebih awal itu adalah program MSIB dibuka dulu pendaftarannya sampai ditutup, sudah ada pengumuman penerimaan, baru dibuka yang PMMB. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada program magang, yang kedua ya, ada program magang kerjasama. Nah, program magang kerjasama bedanya dengan program magang bersertifikat. Kalau program magang kerjasama ini infonya nanti dari PK2 ya, atau ini ya dari Ditmawa.
Jadi program magang kerjasama nanti akan diinfokan di situsnya atau webnya PK2 atau Karir ITS, ya, ataupun di-share di media sosial. Itu biasanya sering dilakukan oleh tim di PK2, di-share di media sosial, entah itu Instagram, kemudian Twitter, dan lain sebagainya, terkait dengan magang-magang yang sudah bekerja sama dengan ITS. Ya. Jadi ada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan ITS, itu membutuhkan mahasiswa magang. Nah, akan diinformasikan melalui PK2 ITS, dan PK2 ITS akan mengirimkan informasi ini. Kalau pengumumannya secara penerimaannya itu seluruh departemen, maka akan diumumkan secara keseluruhan ke seluruh departemen. Kalau penerimaan magangnya itu ke departemen tertentu, ya akan diinformasikan ke departemen tertentu itu pula. Nah, itu bedanya. Kemudian yang ketiga adalah program magang mandiri. Nah, seperti kalimatnya adalah mandiri, artinya apa? Jadi mahasiswa itu secara mandiri itu mencari sendiri. Baik itu mencari perusahaan magangnya, kemudian mengurus sendiri semua kebutuhan administrasinya. Ya, untuk kebutuhan administrasi ini juga bisa dibantu oleh departemen. Misalkan kalau mahasiswa yang melaksanakan magang pada perusahaan tersebut itu jumlahnya misalnya lebih dari 3, itu bisa meminta bantuan departemen untuk misalnya menguruskan surat perizinan ataupun mengurus PKS, itu bisa melalui departemen. Intinya di program magang, semua program magang ini membutuhkan yang namanya PKS. Khusus untuk PMMB dan MSIB, ini tidak perlu kalian mengurus PKS, ya, karena PKS-nya sudah otomatis ada, khusus untuk program magang bersertifikat. Plus program magang kerjasama itu biasanya juga sudah dibuatkan PKS oleh PK2. Ya, jadi intinya bedanya kalau program magang bersertifikat, PKS-nya ini sudah otomatis, kemudian program magang kerjasama akan dibuatkan oleh PK2. Sedangkan program magang mandiri ini mahasiswa yang harus istilahnya melaporkan ke PK2 ITS untuk dibuatkan PKS. Jadi perbedaannya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada program penguatan magang ya yang dikeluarkan oleh ITS atau menjadi landasan ITS. Yang pertama ada peraturan rektor. Nah, di dalam peraturan rektor itu ada dibahas semua kegiatan MBKM, diantaranya mengenai syarat dan aturan. Nah, di sini untuk kegiatan magang ya saat ini ya, yang untuk terakhir ini, itu ada beberapa syarat, diantaranya adalah mahasiswa harus sudah lulus 72 SKS atau berada di semester 5. Ya. Kemudian mendapatkan izin dari departemen. Jadi semua program magang ini harus mendapatkan izin dari departemen. Kemudian ada juga surat pemberitahuan wakil rektor itu mengenai BKP MBKM. BKP itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang tadi sudah sampaikan, ada program magang, ada program studi independen, kemudian ada KKN tematik, kemudian ada pertukaran pelajar IISMA ataupun pertukaran pelajar merdeka yang di dalam negeri. Ya, itu tidak boleh mengikuti kegiatan BKP yang sama lebih dari 1 kali. Jadi sudah ada surat pemberitahuannya atau surat keterangannya bahwa tidak boleh mengambil kegiatan itu 2 kali. Dan di peraturan rektor juga itu ada ketentuan bahwa mahasiswa ya selama kalian menjadi mahasiswa, kalian bisa melaksanakan kegiatan MBKM atau melaksanakan kegiatan di luar kampus itu hanya diberikan izin selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi kalau kalian yang sudah mengikuti kegiatan magang selama 2 semester atau istilahnya 2 kali, ya 2 kali itu tidak diperbolehkan kecuali untuk pertukaran pelajar. Ya, jadi khusus untuk pertukaran pelajar yang di dalam ITS saja. Tapi kalau pertukaran pelajar IISMA itu sudah tidak boleh karena sudah melebihi dari 2 BKP. Ya, kecuali pertukaran pelajar yang ada di ITS. Kemudian juga dari PK2 itu sudah menyediakan buku petunjuk teknis magang. Ya, jadi adik-adik rekan mahasiswa nanti bisa melihat buku petunjuk teknis magang. Itu sudah saya sediakan juga di link departemen ya, link MBKM departemen, kalian bisa melihat di sana.
Kemudian ada lagi penambahan kuliah wajib, ini khusus untuk fakultas vokasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari link ini ya, Kampus Merdeka. Jadi di Kampus Merdeka itu ada berbagai macam program. Jadi di situ ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat, studi independen bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka, serta program-program lainnya. Itu bisa kalian lihat di sini. Nah, situsnya bisa kalian lihat di bawah. Ada kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Bisa kalian masuk nanti ya di link ini. Nanti di link ini kalian bisa melihat ada ketentuan-ketentuannya dan ada program unggulannya. Jadi program unggulan yang saat ini sedang dibuka adalah magang merdeka dan studi independen. Ya, jadi pendaftarannya ini dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 20 Januari tahun 2023. Jadi 2 kegiatan ini yang baru dibuka, yaitu magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Nah, apa saja syarat keikutsertaannya? Kalian bisa melihat juga di situ di webnya. Jadi sudah tertulis, misalnya kalau kalian yang jurusan S1, ini nanti ada keterangannya. Kalau di sini adalah ini ya, kalau untuk magang independen di sebelah kiri ya, ini minimal semester 5 untuk S1. Kemudian kalau IPK, tidak ada IPK, yang penting sudah mengikuti ketentuan yang ada di web Kampus Merdeka dan dari ITS. Nah, kalian yang misalnya ingin mengikuti magang MSIB ini seperti apa? Sebenarnya magang MSIB ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa PWK dimanapun sebenarnya. Tapi disarankan supaya ada kesesuaian nanti dengan konversi alih kredit mata kuliah kalian, disarankan mitra magang yang kalian pilih itu harus mendapatkan persetujuan dari departemen. Tujuannya untuk apa? Supaya proses dalam melakukan konversi untuk pemilihan mata kuliahnya itu lebih mudah. Kalau kalian nanti misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyono tadi, kalau misalnya ada mahasiswa yang melakukan atau memilih misalnya ini ya magang, instansi magang di luar persetujuan departemen, maka kalau kalian mengambil yang MSIB itu karena MSIB itu kan wajib konversi 20 SKS, maka konversinya nanti kalian akan dipilih dari MKU MBKM semua atau mata kuliah umum MBKM ya. Jadi mata kuliah umum MBKM itu tidak ada hubungannya dengan mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah pengayaan yang ada di ITS. Ya, jadi hati-hati dalam pemilihan mitra magang. Jadi sebelum kalian memilih mitra magangnya atau program magangnya, kalian koordinasikan terlebih dahulu dengan tim MBKM yang ada di departemen. Bisa dengan Bu Feli ataupun dengan Bu Erli. Kita lanjut. Nah, di luar program MBKM MSIB, nanti setelah penutupannya, seandainya adik-adik rekan mahasiswa ini ada yang tidak terpilih ataupun ini ya lolos seleksi di program magang MSIB, kalian bisa memilih program magang selanjutnya yaitu PMMB. Nah, PMMB ini adalah khusus isinya hanya BUMN saja. Jadi kalian bisa mengecek nanti, kalian buka dulu linknya, saya sediakan di bawah ini, atau kalian tulis saja di Google, itu tulis saja PMMB, nanti akan muncul, kemudian kalian bisa melihat daftar BUMN. Nah, ini khusus kalau kalian yang memang ingin nanti ke depannya mau mendaftar di BUMN. Nah, apa saja keunggulan dari program magang bersertifikat MSIB dan PMMB dibandingkan dengan Mandiri? Ya, sertifikat yang kalian peroleh dari dua program ini itu bisa dijadikan sebagai pengalaman. Ya, berbeda dengan magang Mandiri. Kadang magang Mandiri itu ada yang tidak mendapatkan sertifikat. Kadang ada yang bukan berupa sertifikat, tapi hanya surat pemberitahuan atau SK bahwa mahasiswa sudah melaksanakan kegiatan magang di sini. Nah, itu biasanya bagi beberapa perusahaan itu dirasa kurang. Ya, istilahnya bukan dianggap pengalaman. Jadi ada keuntungan tersendiri bagi mahasiswa yang mengambil program magang pada magang bersertifikat, yaitu MSIB dan PMMB. Jadi disarankan bagi seluruh mahasiswa ITS itu mendaftar dulu pada program magang bersertifikat ini. Ya,
Kalau misalnya kalian tidak keterima pada 2 program ini, silakan mendaftar di program lain, yaitu program magang kerjasama atau program magang mandiri. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini ada 2 jenis program di magang di PMMB, ada magang bersertifikat kompetensi dan magang bersertifikat industri. Nah, bedanya ini kalian bisa baca di sini nanti. Kalau sepemahaman saya, karena saya baru menjabat sebagai kepala seksi magang dan belum belum pernah ikut di dalam match up ya. Jadi saya tidak tahu seperti apa. Yang saya pahami adalah kalau magang bersertifikat kompetensi ini mirip seperti magang MSIB. Sedangkan yang magang bersertifikat industri ini nanti disesuaikan dengan proyek. Ya, jadi ada proyek apa nanti diminta menyelesaikan proyek ini berdasarkan kebutuhan dari match up ini nanti, kebutuhan kualifikasi mahasiswa magang. Kalau yang kompetensi itu silakan kalian daftarkan berdasarkan ini kalian ya. Misalnya kalau kalian dari Departemen PWK ya sudah kalian dari Departemen PWK. Tapi kalau industri ini berdasarkan proyek, apakah bisa nggak diselesaikan? Seperti itu. Kemudian ini adalah cara kerja PMMB. Ya, cara kerjanya mungkin berbeda dengan yang MSIB. Kalau PMMB ini adalah BUMN itu mengirimkan jumlah kebutuhan posisi magang kepada FHCI. FHCI ini adalah Forum Human Capital Indonesia. Ya. Jadi FHCI ini mewadahi seluruh beberapa BUMN ya untuk pelaksanaan magang yang mana ini tidak tertampung di dalam MSIB. Ya. Kemudian kira-kira ada isu ke depannya, kemungkinan antara MSIB dan PMMB ini akan menjadi satu. Istilahnya PMMB ini akan bergabung nanti ke dalam MSIB, tapi saya tidak tahu itu kapan. Nah, karena tidak semua BUMN ini diwadahi di dalam MSIB, makanya dibuat yang namanya forum FHCI ini. Ya, jadi FHCI ini intinya sama. Hanya saja di PMMB ini konversi mata kuliahnya itu tidak wajib 20 SKS. Bedanya dengan MSIB, MSIB itu wajib 20 SKS. Sedangkan untuk PMMB, kemudian magang kerjasama ataupun magang mandiri, itu tidak wajib 20 SKS. Artinya bisa maksimal 20 SKS, tapi tergantung lagi dari departemen apakah mau mengkonversi ke 20 SKS atau hanya beberapa saja. Kemudian nanti yang kedua, ini perguruan tinggi akan menyiapkan data kesediaan mahasiswa. Jadi perguruan tinggi atau istilahnya ITS nanti melalui PK2 ini akan menyiapkan data mahasiswa. Ya, jadi diharapkan di sini untuk PMMB mahasiswa itu mendaftar dulu. Kemudian nanti kalian melengkapi CV kalian. Jadi berdasarkan CV nanti akan dipilih mahasiswa mana saja yang memenuhi kriteria dan akan dimasukkan atau disetorkan ke FHCI. Nanti FHCI akan melakukan match up. Ya, apakah dari hasil CV yang kalian sampaikan itu sesuai nggak dengan kualifikasi dari masing-masing BUMN. Nanti BUMN melakukan seleksi ini, kemudian nanti akan ada pengumuman. Biasanya pelaksanaan magangnya antara 4 sampai dengan 6 bulan. Nanti mahasiswa akan menerima sertifikasi industri oleh BUMN atau kompetensi oleh BNSP. Jadi keuntungannya di sini adalah kalian nanti kalau mengikuti PMMB itu sertifikasinya langsung sertifikasi industri dan kompetensi. Ya, itu keunggulan untuk program magang bersertifikat. Kemudian untuk program magang kerjasama, kalau magang kerjasama itu sama memperoleh sertifikat, tapi biasanya kerjasama ini biasanya ya itu pelaksanaannya di luar magang MSIB dan magang PMMB. Itu biasanya langsung yang dibutuhkan ya. Tidak kalau ini ya istilahnya kalau magang MSIB dan PMMB itu saingan kalian seluruh Indonesia. Jadi perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu saingannya. Kalau magang kerjasama, ya program magang kerjasama itu hanya khusus untuk mahasiswa ITS saja. Jadi mitra perusahaan itu mengirimkan lowongan magang hanya khusus untuk mahasiswa ITS. Nanti kualifikasinya tergantung kebutuhannya apa, apakah kebutuhan dari teknik elektro, kemudian teknik lingkungan, arsitek, ataupun PWK. Nanti akan ada pengumuman seperti itu. Jadi akan diteruskan ke beberapa departemen yang memang ada kualifikasi khusus, atau mungkin yang secara umum biasanya dari bank itu umum. Nah, itu nanti akan diinformasikan ke seluruh departemen.
Nah, tinggal nanti tergantung dari departemen apakah menyetujui tidak magang, misalnya kalau dari PWK apakah sesuai nggak dengan kebutuhan yang ada di bank. Mungkin kalau untuk posisi tertentu mungkin dibutuhkan, tapi untuk beberapa posisi mungkin tidak dibutuhkan. Ya, jadi semua kegiatan magang itu harus mendapatkan persetujuan dari departemen terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, ini adalah kita lanjut ya ke MSIB. Jadi tantangan di magang atau di ini ya talenta ataupun karir di masa depan itu yang pertama itu terkait dengan teknologi. Yang kedua terkait dengan sosial budaya, yang ketiga terkait dengan ini ya tenaga kerja, dan yang keempat terkait dengan lingkungan. Nah, ini adalah upaya transformasi pendidikan yang sedang dilakukan di Indonesia. Jadi ada berbagai macam program tadi yang sudah dijelaskan, yaitu program MBKM. Di dalam MBKM itu ada berbagai macam kegiatan, ya ada magang studi independen bersertifikat, ada Bangkit Google, kemudian ada Grilia, kemudian ada PPM, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, kampus mengajar, membangun desa, ISMA, pejuang muda, dan riset. Itu ada banyak. Ya, tapi tidak semua kegiatan ini itu bisa diambil oleh mahasiswa PWK. Jadi departemen itu sudah menentukan di antara kegiatan-kegiatan yang ada di sini itu kegiatan program mana saja yang bisa diambil. Ya, kalau tidak salah di PWK itu ada magang dan studi independen bersertifikat, jadi sudah ada 2. Kemudian ada riset, kemudian ada IISMA, kemudian ada membangun desa ya KKN, kemudian ada kewirausahaan. Untuk proyek kemanusiaan ini nanti mungkin gabung dengan KKN tematik ya. Kemudian yang lain saya kurang tahu, nanti bisa dikoordinasikan dengan departemen. Saya lanjut dulu. Nah, di dalam MSIB ini diharapkan ya ketika kalian nanti mengikuti kegiatan magang, itu bisa menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Yang pertama ada berbasis project based learning. Jadi mahasiswa ini di dalam kegiatan magang itu akan diberikan proyek yang nyata. Ya. Kalau kita mungkin di PWK itu lebih ke arah studio. Ya, tapi ini adalah studio kan bisa kalian lakukan sendiri. Ya, istilahnya kalian lakukan ya kumpulkan data, tidak ada menilai, paling yang menilai hanya dosen. Tapi di sini di magang itu langsung kalian mengerjakan proyek yang sebenarnya. Ya, yang nanti akan berdampak pada kinerja perusahaan. Jadi penilaiannya nanti diberikan langsung oleh mentor yang ada di mitra magang itu tadi. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa diharapkan bekerja dalam kelompok. Ya, tapi kalau bekerja dalam kelompok ini saya rasa kalian sudah sering ya di dalam pembelajaran itu selalu bekerja dalam kelompok dan berinteraksi ya. Jadi saran saya ketika kalian melaksanakan magang jangan lupa harus berinteraksi dengan tim di dalam perusahaan. Jadi bukan hanya di dalam kelompok kalian saja. Yang kedua, ini nanti sehari-hari kalian akan dipandu oleh seorang mentor ya yang merupakan staf profesional dari mitra perusahaan. Itu dengan rasio maksimal 1 mentor lapangan itu akan membimbing 10 mahasiswa magang. Ya. Jadi program magang nanti adalah program pembelajaran terstruktur dan berbasis pada proyek. Kemudian nanti setelah kalian selesai magang, nanti akan dilengkapi atau disertai dengan sertifikat industri. Jadi diharapkan nanti bisa meningkatkan kemungkinan kalian, ya mahasiswa yang sudah melaksanakan magang di MSIB dan PMMB, itu bisa diambil kembali oleh perusahaan atau mitra yang tempat kalian magang tadi, melaksanakan program magang. Jadi harapannya itu. Kita lanjut. Nah, bedanya dengan studi independen apa? Kalau studi independen itu adalah pembelajaran mandiri yang membantu mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan bidang teknologi digital. Ya, jadi intinya seperti ini. Kalau magang MSIB itu ada ketentuan dari departemen, apakah mitra-mitra itu dapat diambil oleh mahasiswa dari departemen PWK. Sedangkan studi independen itu semua kegiatan studi independen itu bisa kalian ambil. Ya, yang penting kegiatan studi independennya itu mendukung ya, karena ini studi independen adalah workshop atau pelatihan, itu bisa mendukung menambah skill kemampuan mahasiswa di dalam meningkatkan kompetensi bidang keilmuan PWK. Jadi kalau kalian belajar ilmu digital silakan, tidak masalah. Yang penting nanti outputnya itu ada hubungannya dengan bidang keilmuan PWK.
Nah, terkait dengan konversinya itu balik lagi nanti tergantung dari departemen. Ya, jadi pada intinya di studi independen ini tidak dibatasi kalian mau mengambil kegiatan apa atau workshop apa ataupun pelatihan apa, ya, tapi nanti akan berkaitan dengan konversi SKS mata kuliahnya. Apakah konversinya nanti akan ada ke mata kuliah pilihan, pengayaan, atau mata kuliah inti, ataupun nanti bisa saja, misalnya kalau tidak sesuai dengan keilmuan PWK, bisa saja konversinya semua ke MKU MBKM. Jadi harus tetap di ini ya, dikonsultasi dengan departemen. Intinya mahasiswa PWK juga kalau belajar teknologi nggak masalah, silakan. Ya, tapi kalau kalian ingin belajar teknologi ya selama 1 semester, karena ini kan pembelajarannya nanti akan ada 4 sampai dengan 6 bulan. Tidak masalah, tapi ingat ada kemungkinan ketika kalian mengambil bidang di luar PWK itu ada kemungkinan kalian lulusnya menjadi lebih lama. Ya, lebih dari 8 semester. Itu terserah kalian nanti ke depannya seperti apa. Atau mungkin kalau ada studi independen yang berkaitan dengan keilmuan PWK, tapi saya lihat agak jarang ya, itu sebenarnya bisa kalian ambil. Nah, nanti tinggal dikonsultasi dengan departemen apakah konversinya bisa ke mata kuliah pilihan yang ada di PWK, ataupun pengayaan, ataupun mata kuliah inti. Kemudian hampir sama untuk mentor lapangan dan sertifikat juga akan mendapatkan mentor yang sama, kemudian sertifikat juga akan mendapatkan sertifikat industri. Jadi perbedaan antara magang dan studi independen, kalau studi independen itu lebih ke arah pelatihan atau workshop yang pelaksanaannya selama 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, ini adalah kinerja utama, indikator kinerja utama dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya. Jadi yang berhubungan dengan studi independen dan magang, ini ada 2, yaitu lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi diharapkan setelah kalian mengikuti magang bersertifikat, ya, magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat, itu kalian bisa menjadi lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak dan mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus, dan ini akan menjadi tambahan IKU atau capaian kinerja yang ada di departemen dan yang ada di perguruan tinggi atau ITS. Ya, jadi saran saya seluruh mahasiswa angkatan 2020 atau semester 5 atau semester 6 ke depannya, itu saran saya bagi yang belum mengambil kegiatan magang ataupun belum mengambil studi independen, itu kalau bisa semuanya mendaftar di program ini. Ya, mendaftar di program MSIB. Masalah keterima atau tidak keterima itu nanti urusan belakang karena masih ada program yang lainnya. Ya, jadi untuk Departemen PWK itu program magang mandirinya nanti akan dibuka setelah program magang MSIB dan PMMB itu ditutup. Baru kalian bisa mengajukan program magang mandiri. Saran saya silakan daftar saja di program MSIB dan PMMB. Nah, untuk programnya apakah bisa memilih lebih dari 1 mitra? Silakan, bisa. Atau bisa memilih lebih dari 2, silakan. Yang penting mendapatkan persetujuan dari departemen. Kita lanjut, ini adalah terkait dengan konversi, nanti dasar hukum konversi, saya lewati saja. Ini adalah beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri yang sudah bekerja sama, bukan bekerja sama ya, yang didaftar di dalam, yang terdaftar di dalam program MSIB, Kampus Merdeka. Jadi ada banyak, termasuk di sini ada PUPR di sini ya. Biasanya dari Departemen PWK banyak masuk di sini. Tapi bisa kalian lihat saja nanti di semua mitra magang itu ada berbagai macam ini ya, informasi terkait dengan kualifikasi. Kalau nanti ada dibutuhkan dari Departemen PWK, silakan dimasukkan saja, koordinasi dulu dengan tim LO MBKM di Departemen, Bu Erli ataupun Bu Feli. Nah, ini adalah timeline dari MSIB untuk MSIB batch keempat di tahun 2023. Yang paling penting adalah pendaftaran itu sampai dengan tanggal 20 ya, di minggu ketiga bulan ini ya, bulan Januari ya, ini bukan Desember ya, Januari 2023. Kemudian nanti biasanya sampai dengan akhir bulan itu sudah ada pengumuman. Kemudian nanti kalian bisa memulai kegiatan magang itu di pertengahan Februari. Nanti di awal Februari itu ada survei kebinekaan. Ya, sekitar akhir ataupun akhir Januari ataupun awal Februari itu ada survei kebinekaan.
Nanti setelah seleksi sekitar pertengahan Februari itu kalian sudah mulai magang ataupun studi independen bersertifikat. Nah, ini adalah kriteria mahasiswanya, sudah dijelaskan tadi, kita lewati. Yang paling penting di sini adalah kalian mendapatkan surat rekomendasi dan SPTJM. Ya, surat rekomendasi khusus untuk batch 4 dibandingkan batch sebelumnya, kalau batch 1, 2, dan 3, itu surat rekomendasi dari departemen sudah cukup. Kalau yang untuk batch 4 ini, surat rekomendasinya itu dari fakultas. Jadi yang dibutuhkan minimal adalah tanda tangan dari dekan. Ya, jadi bukan kemauan dari ITS, ini adalah istilahnya syarat dari kampus merdekanya. Jadi bukan syarat dari ITS. Kita lanjut. Nah, ini adalah 5 langkah persiapan MSIB. Jadi yang pertama, kalian daftarkan diri terlebih dahulu di web kampus Merdeka. Linknya sudah saya sertakan tadi. Kemudian kalian diskusikan dengan dosen wali dan dosen koordinator yang ada di departemen terkait dengan program dan mitra magangnya. Kemudian persiapkan surat rekomendasi, SPTJM, dan CV. Ya, kemudian pilih program. Programnya silakan daftarkan berdasarkan hasil diskusi dengan koordinator ataupun dosen wali. Apakah program ini bisa didaftarkan oleh mahasiswa PWK atau enggak? Kalau ada 5 program, silakan didaftarkan ke semua. Ya, nanti yang terpilih itu pasti salah satu saja, tidak bisa 2. Karena ada filter di kampus Merdeka itu, ketika mahasiswa mendaftar di 10 program atau 10 mitra, itu pasti yang terpilih, yang diterima itu salah satu. Ya. Kemudian setelah kalian diterima nanti, saran saya tampilkan kesan terbaik saat interview dan saat kalian nanti pelaksanaan magang. Jadi bawa nama ITS itu, karena selama ini ya, terakhir itu nama ITS itu kita mendapatkan prestasi kalau tidak salah, mahasiswa ITS itu pelaksanaan magangnya itu dinilai bagus dari semua mitra magang. Ya, jadi tampilkan kesan terbaik saat kalian interview dan pelaksanaan magang. Dan saran saya di magang bersertifikat ini, baik MSIB maupun PMMB, jangan sampai kalian mengundurkan diri di tengah jalan. Karena nanti akan ada punishment, baik itu dari mitra magang terhadap ITS, ataupun dari ITS terhadap mahasiswa. Ya, itu perlu diperhatikan dan itu sudah ada di peraturan rektor ya terkait dengan kegiatan MBKM. Nah, terkait dengan seputar SPTJM dan surat rekomendasi itu sudah pernah disampaikan ke seluruh tim LO MBKM departemen, dosen TKK departemen, dan himpunan masing-masing departemen itu disampaikan. Kalian bisa mengecek informasinya di masing-masing himpunan ataupun di departemen. Kemudian ini adalah tahap pendaftaran yang ada di web kampus Merdeka. Kalian bisa melihat, ya kita lanjutkan saja. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk wawancara ya biasanya nanti setelah dinyatakan diterima itu ada di wawancara. Nah, salah satunya yang sekarang untuk berdasarkan hasil evaluasi beberapa kegiatan sebelumnya, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait yang mungkin yang sempat mahasiswa tanyakan ya. Biasanya ditanyakan adalah kalian mengambil jumlah SKS berapa saat ini. Ya, sebenarnya diminta oleh terutama PUPR ya. Kemarin sempat PUPR itu menghubungi saya terkait dengan mahasiswa yang melaksanakan magang kok mengambil atau mengikuti perkuliahan itu jumlah SKS-nya sampai 24 SKS. Ya. Nah, saran saya yang mau mengambil kegiatan magang itu kalau bisa jangan mengambil banyak-banyak mata kuliah. Ya, saran saya cukup maksimalkan 20 SKS saja. Sisanya adalah misalnya kalau misalnya nggak 20 SKS ya kalau bisa 18 atau 16 itu nggak apa-apa silakan. Sebenarnya disarankan itu adalah kalian tidak mengambil SKS perkuliahan sebenarnya. Ataupun kalian mengambil separuh dari SKS maksimal atau 10 SKS. Itu sebenarnya saran dari beberapa mitra magang agar tidak mengganggu kegiatan atau proses selama pelaksanaan proyek yang ada di program magang itu tadi. Ya. Jadi saran saya untuk mahasiswa magang jangan mengambil maksimal lebih dari 20 SKS. Kalau bisa lebih kurang lebih bagus. Kemudian untuk CV, ya CV kalau kalian bisa ya siapkan ini ya CV yang menarik itu seperti apa.
sebenarnya di PK2 kemarin sudah sempat kami melakukan sosialisasi ya, bagaimana mempersiapkan CV yang menarik agar diterima pada program magang ataupun karir nanti setelah kalian lulus. Ya, itu sebenarnya sudah dilaksanakan di bulan Desember 2022 kemarin. Kemudian nanti kalian siapkan juga jawaban akurat untuk proses interviewnya. Nah, untuk sosialisasi kegiatan program magang, ini sudah sampai sini. Saya akan tambahkan lagi terkait dengan sosialisasi SIM magang. Hanya sekitar butuh waktu 10 menit saja. Saya izin Bu Erli dan Pak Cahyono. Jadi untuk SIM magang, ini salah satu bagian dari proses konversi alih kredit SKS. Jadi kalau kalian mahasiswa yang sudah keterima magang, program magang, nanti diharapkan langsung segera mendaftar di SIM magang. Jadi jangan sampai nanti kalian baru mendaftar SIM magang pada saat sudah selesai pelaksanaan program magangnya. Ya, karena di SIM magang ini ada yang namanya dokumen logbook yang harus kalian lengkapi tiap minggu. Ya, karena kebanyakan mahasiswa itu selalu melengkapi logbooknya itu pada saat akhir dari program magang atau setelah program magang itu selesai. Jadi setelah kalian keterima magang, seandainya keterima, baik itu magang bersertifikat, kerjasama atau mandiri, itu silakan langsung mengisi SIM magang. Nah, di SIM magang ini ada 3 stakeholder penting. Yang pertama ada mahasiswa magang itu sendiri. Yang kedua ada koordinator magang atau tim LO MPKM departemen. Yang ketiga ada dosen pembimbing. Nah, mahasiswa ini tugasnya nanti ada ya di sini. Nanti saya akan jelaskan. Jadi tujuan SIM magang ini adalah sebagai database ITS yang digunakan nanti untuk mencapai indikator kinerja utama baik itu ITS dan departemen. Kemudian nanti dibutuhkan untuk proses konversi SKS. Karena kalau kalian tidak mengisi SIM magang, maka konversi SKS-nya, istilahnya pengurusan administrasi konversi SKS-nya menjadi terhambat. Ya, jadi diharapkan mahasiswa ketika sudah keterima langsung mendaftar, ketika sudah selesai silakan dilengkapi dokumen pelaporan kelengkapan untuk pengurusan konversi SKS-nya. Nah, saya lanjut saja di sini. Ini ya. Ini adalah hak akses dari SIM magang. Jadi kalau yang di departemen itu fungsinya atau koordinator MBKM departemen itu adalah menerima ajuan magang. Ya, khususnya untuk magang mandiri. Dan nanti juga termasuk dengan ini ya pendaftaran untuk mahasiswa magang MBKM, magang MSIB, PMMB, dan kerjasama. Kemudian nanti tim koordinator juga menentukan dosen pembimbing setelah memverifikasi ajuan magang mahasiswa. Kemudian kalau sudah, nanti menerima ajuan surat magang. Itu adalah tugas dari departemen. Sedangkan dosen pembimbing ini memantau dan memverifikasi laporan mingguan atau logbook mingguan. Ya, kemudian memberikan revisi dan persetujuan terhadap laporan akhir magang mahasiswa. Di laporan akhir nanti ada juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama sertifikat dan nilai, yang kedua adalah PKS. Nah, PKS ini hanya khusus untuk magang kerjasama dan magang mandiri. Sedangkan magang bersertifikat itu menggunakan surat penerimaan dari instansi atau mitra magangnya. Ya, di kolom PKS untuk mahasiswa yang melaksanakan magang bersertifikat, baik itu MSIB dan PMMB, itu cukup mengupload surat penerimaan magang dari mitra magangnya. Sedangkan untuk magang kerjasama dan magang mandiri itu wajib mengupload PKS-nya. Kemudian untuk mahasiswa, jadi kalian diharapkan setelah keterima magang, semua program magang itu mendaftar mendaftar di SIM magang. Ya. Kemudian yang kedua, setelah disetujui oleh departemen atau dosen koordinator magang, itu kalian melaporkan kegiatan magang. Ya, baik itu logbook dan laporan akhir beserta melengkapi dokumen kelengkapan akhir. Kemudian ini tadi ya, melaporkan detail kegiatan magang baik itu laporan mingguan dan laporan akhir. Nah, ini adalah alur SIM magang. Yang pertama pengajuan magang, pendaftaran magang, kemudian pelaporan magang kalau sudah diterima, dan penilaian dan konversi
menjadi SCAM dan SKS magang. Nah, ini adalah tampilan SIM magang, itu sudah bisa kalian lihat nanti untuk dokumen ini ya, SIM magang, petunjuk pengisian SIM magang oleh mahasiswa, itu sudah disediakan oleh departemen di link MBKM-nya departemen. Kalian bisa lihat petunjuknya, ini hanya sebagian tampilan saja yang saya tampilkan di sini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Surya atas pemaparannya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, selanjutnya akan ada pemaparan prosedur pengajuan magang dan konversi serta pengenalan SIM MBKM di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota oleh Ibu Feli Kupinul Siswanto, STMT MSc. Kepada Bu Feli, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Denabila. Selamat siang semuanya, adik-adik, Pak Ono, Bu Erli, dan Pak Surya, dan semuanya ya. Di sini mungkin saya minta maaf kalau tiba-tiba koneksi saya buruk ya. Monggo silakan diinfokan ke saya, nanti bisa saya matikan videonya. Di sini saya hanya memberikan presentasi singkat sebenarnya ya. Mengenai, tadi sudah dijelaskan banyak sama Pak Surya mengenai MBKM itu seperti apa aja ya. Ini saya lihat, saya akan tunjukkan poin-poinnya saja untuk yang di Departemen PWK ITS, dan baru di tahun ini ya, 2023 Januari ya, perkenalkan saya akan jadi TKK kalian ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin saya belum tahu, nanti saya akan belajar dulu lebih lanjut ke Pak Surya ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak late respon mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terutama mengenai magang ini ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan gimana sih magang MBKM ya di PWK ITS. Tadi kan Pak Surya sudah menjelaskan ya, MBKM itu ada apa aja, ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin di saat ini ya, hari ini ya, saya akan menjelaskan focusing pada magang saja ya. Nah, di BKP ini ya, BKP MBKM ini ya, atau bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini tadi kan ada 8 ya, itu ada banyak persyaratannya. Kalian perlu tahu ya, nggak semuanya itu persyaratannya di semester 5, oke? Sebentar, ini koneksi saya izin matikan video saja ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Untuk bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini, persyaratannya itu nggak semuanya semester 5 loh ya adik-adik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Surya, kalau kalian seumpamanya sudah ngambil magang seperti itu ya. Sudah mau ngambil magang, terus semester depannya lagi mau ambil magang lagi, itu udah nggak bisa ya. Jadi kalau mau mengambil magang, berikutnya boleh KKN tematik. Kalau sudah KKN tematik, berikutnya mungkin studi independen dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu boleh ya. Kalau untuk magang, focusing ke magang itu minimal semester 5 ya, minimal semester 5, dan dengan syarat 72 SKS kalian sudah terlampaui. Kemudian kemarin ada pertanyaan, Bu, saya sudah ngurus nih SPTJM gitu ya, tetapi saya masukinnya baru semester yang lalu karena nilai IPK-nya belum keluar gitu. Nah, monggo kalau semuanya mau melakukan revisi lagi, it's okay gitu ya. Lakukan revisi lagi, direvisikan di IPK yang terakhir dan semester terakhir. Nah, itu better, soalnya saya takutnya itu menjadi salah satu penilaian kalian keterima MBKM atau tidak. Karena saya nggak tahu ya kriteria penilaian MBKM di terutama MSIP ya, di Mendikbud itu seperti apa. Oke? Gitu ya. Dan sudah lulus tahap persiapan ya, untuk semuanya ya kalau sudah lulus tahap persiapan. Kalau KKN tematik itu kalian bisa melakukannya di semester 3. Mungkin Pak Surya atau Bu Uli kalau saya ada kekeliruan boleh direvisi ya. Kemudian mungkin kita ke penelitian itu minimal semester 6 ya, studi proyek independen semester 3 dan lain sebagainya. Tapi yang kita fokusin di sini adalah magang ya, semester 5. Nah, kalau kalian magang ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Surya mengenai MSIP ya. Nah, di MSIP ini ada deadline nih, tanggal 15 Desember sampai 20 Januari. Jadi kalian coba cepat-cepat melengkapi persyaratannya ya.
Jadi tanggal 15 sampai 20 Januari ini kalian melakukan pendaftaran, di 20 sampai 31 itu ada proses seleksi ya. Mitra menyeleksi mahasiswa, Bu. Seleksinya seperti apa? Mungkin seleksi dokumen, mungkin juga ada seleksi wawancara, itu terserah masing-masing instansi, gitu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan penjelasan masing-masing. Kemudian di minggu ketiga Januari itu ada survei kebinekaan ya sebagai syarat untuk mahasiswa yang mendaftar. Kemudian ada minggu kedua Februari itu ada pengumuman. Nah, pengumuman seleksi lolosnya mahasiswa itu akan ada di minggu kedua Februari. Sedangkan kita perkuliahan mungkin di Februari awal juga ya. Nah, ini perlu diinfokan ke kami nih, kira-kira siapa aja yang mengambil MSIB gitu ya. Karena nanti kalian akan diarahkan untuk melakukan perkuliahan secara daring, gitu ya. Oke, kemudian pelaksanaannya dari 16 Februari sampai selesai. Kenapa selesai? Karena itu tergantung pada lokasi kalian masing-masing untuk magang ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, itu terserah masing-masing ya. Nah, ini yang mungkin akan saya jelaskan lebih ya di sini ya. Ada diagram alur mengenai MBKM di PWK ITS itu seperti apa sih gitu. Karena kemarin banyak pertanyaan dan kita akan ada sistem baru namanya SIM MBKM PWK. Oke. Mungkin saya jelaskan dari sini ya. Jadi yang pertama mahasiswa itu memilih BKP MBKM. Jadi BKP MBKM itu yang tadi ini ya, 8 ya. Mau milih yang mana nih? Magang, KKN tematik atau yang mana? Nah, itu nanti kalian pilih ya. Kalau kalian mau memilihnya, focusingnya adalah ke magang, ya. Tadi ya sudah dijelaskan sama Pak Surya, ada MSIB, ada PMMB, ya, dan lain sebagainya. Itu kalian boleh cek di Kampus Merdeka, ini ya, Kemendikbud. Saya lihat tadi ya, persyaratannya adalah ini, kurikulum vitae, transkrip nilai terakhir ya, kalau bisa ya. Surat rekomendasi SPTJM sama foto atau scan KTP. Kemarin yang paling banyak pertanyaan adalah surat rekomendasi itu seperti apa gitu ya. Kalau SPTJM mah bisa langsung diupload ya di sini ya, sudah ada linknya. Saya lampirkan juga nanti PPT saya berikan ke kalian ya. Kalau surat rekomendasi ini karena tadi Pak Surya sudah menjelaskan bahwa untuk batch ini baru pertama kali surat rekomendasi di ACC oleh pihak fakultas dan di-compile oleh pihak departemen. Jadi nanti kita sistemnya seperti ini ya adik-adik ya, tolong perhatikan. Surat rekomendasi tadi yang kalian saya uploadkan ya, nanti saya berikan linknya, link mengenai format surat rekomendasi, karena surat rekomendasi yang kemarin itu kan masih kosong ya, fakultasnya itu namanya siapa dekannya, emailnya berapa, nomor HP-nya berapa, itu kan masih kosong. Nah ini sudah saya lampirkan ya, yang fix mengenai template surat rekomendasi ya, nanti di akhir presentasi ini. Nanti surat rekomendasi ini tolong upload di sini ya, di intip.in rekom PWK ITS. Nah, nanti Mas Adit sebagai TU kita, PWK ITS, nanti akan meneruskan yang kalian sudah uploadkan ke sini ke fakultas. Nah, dari fakultas ini nanti fakultas akan mengesahkan surat rekomendasi dan kalian langsung bisa inputkan ke persyaratan ini. Gitu ya, diuploadkan lagi ke Kampus Merdeka ini ya, sebagai persyaratan. Oke. Jadi ini sudah ya, kalau SPTJM surat rekomendasi. Kemudian kalian kalau sudah memilih ya, tadi Pak Surya juga sudah mengatakan nggak hanya memilih satu, boleh banyak boleh, karena pasti yang keterima cuma satu aja, nggak mungkin keterima double. Nah, saat ini kita akan ada SIM MBKM PWK ya. Jadi ini adalah sistem informasi ya, focusing MBKM di PWK. Nah, SIM MBKM PWK ini nanti ngapain aja sih gitu ya? Nanti SIM MBKM PWK ini mahasiswa itu harus melakukan pendaftaran MBKM. Jadi kalian tadi yang dimasukkan ke dalam sini ya, MBKM-nya apa aja masukin ke dalam sini ya. Kemudian nanti upload dokumen persyaratannya, sebenarnya dokumen persyaratannya nggak jauh beda sama ini, bahkan lebih minim deh daripada ini ya. Kemudian nanti dosen wali akan melakukan ACC, karena kalian kan bisanya meminta tanda tangan dosen wali ya, untuk melakukan ACC, boleh nggak melakukan MBKM di sini gitu ya. Tetapi dengan adanya SIM MBKM ini, dosen wali tidak perlu lagi tanda tangan. Mereka cuma cukup klik ACC, oke, lanjut gitu ya. Setelah dosen wali melakukan ACC, kemudian tim koordinator magang itu melakukan persetujuan MBKM. Dan akhirnya kalian bisa melakukan MBKM masing-masing, seperti itu ya. Jadi SIM MBKM ini fungsinya adalah untuk membuat dosen wali dan juga koordinator magang sebenarnya ya. Untuk melihat mahasiswa ini kemana aja sih, seperti itu. Karena biasanya ini kita nggak ke-track ini biasanya, nggak ke-track kalian kemana aja itu nggak ke-track. Akhirnya kita buat SIM MBKM ini, mahasiswa yang sudah melakukan MBKM ya, dan sudah terpilih mengikuti MBKM, diharuskan FRS ya.
FRS ini kan kita nanti kalau kalian di tanggal 2 Februari ya pengumumannya, itu kan berarti kan masih bisa melakukan FRS ya. FRS mengenai MK MBKM yang nanti akan bisa dikonversi gitu ya. Dari MBKM kalian nanti konversinya jadi apa? Itu harus di FRS-kan sebelum kalian melakukan MBKM tersebut. Oke? Nah, setelah itu mahasiswa melakukan MBKM ya. Tadi FRS di dosen wali ini nanti mungkin kita akan koordinasi dengan dosen wali. Jadi nggak mahasiswa itu sebenarnya nggak bisa milih kalau semuanya mata kuliah MBKM ya. Jadi harus dosen walinya sendiri yang ngeklik mata kuliah ini akan dikonversi menjadi MBKM. Tapi mungkin sistemnya baru, nggak tahu ya, nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Kemudian mahasiswa melakukan MBKM nih ya, karena sudah keterima, sudah FRS, mahasiswa melakukan MBKM. Nah, ini yang paling penting adik-adik ya. Kalian harus melakukan asistensi dengan dosen pembimbing dan juga pembimbing lapangan. Jadi nggak hanya pembimbing lapangan aja, tapi juga dosen pembimbing, karena ini terkait dengan apa? Kalian kan harus mengupload ya laporan mingguan dan laporan akhir di My ITS Student Connect, si magang ITS, ya nggak sih? Nah, ini karena biasanya telat nih, tadi yang Pak Surya mengatakan bahwa anak-anak mahasiswa itu biasanya upload laporan mingguan itu di akhir masa MBKM, dan itu biasanya kan ketumpuk kayak gitu ya. Nah, itu better kalau kalian sudah mulai mencicil sih laporan mingguannya gitu ya. Kemudian asistensi dengan dosen pembimbing ini kenapa sih penting? Kalian coba nanti tanyakan ke dosen pembimbing masing-masing, karena dosen pembimbing ini bukan dosen wali ya. Dosen pembimbing ini adalah dosen yang akan membimbing kalian dalam melakukan MBKM, tuh ya. Kenapa? Nilai kalian MBKM itu tidak hanya ditentukan oleh pembimbing lapangan, tetapi juga dosen pembimbing. Biasanya kan saya juga termasuk salah satu dosen pembimbing. Biasanya nilainya yang kurang maksimal itu karena nilai asistensinya yang kurang dengan dosen pembimbing. Makanya nilainya kurang bagus ya. Jadi tolong optimalkan ini ya, asistensi dengan dosen pembimbing dan juga pembimbing lapangan. Nanti mahasiswa upload dokumen pelaksanaan MBKM yang isinya laporan akhir dan laporan mingguan. Dari sini, dari si magang ITS ini nanti akan keluar nilai dan konversi nilai ya. Karena kan tadi kan ada 4 klausul nilai yang akan dinilai dalam MBKM itu ya. Ada laporan akhirnya, ada nilai dari dosen pembimbingnya, ada nilai dari pembimbing lapangan dan lain sebagainya. Ada 4 kalau nggak salah ya. Itu nanti akan keluar kalau kalian sudah menguploadkan semua di si magang ini. Nanti keluar nilai dan konversi nilainya nanti akan dikonekkan nanti sebenarnya ke SIM MBKM. Jadi dari SIM magang ini nanti akan konek ke SIM MBKM. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin Mas Rival ya akan menjelaskan mengenai SIM MBKM PWK itu seperti apa. Dari sini, dari SIM MBKM PWK barulah nanti kalian akan bisa mendapatkan konversi nilai dari MBKM. Oke? Jadi ini untuk alurnya ya, silakan nanti kalau semuanya ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Surya sama Bu Ruli, monggo yang lebih ahli ya. Kemudian di sini saya tambahan lagi, adik-adik kemarin banyak sekali yang WA saya ya, pertanyaan mengenai Bu, apakah ini boleh diambil magangnya ya Bu ya di perusahaan ini. Nah, itu tadi sudah diuploadkan sama Mas Rival ya, kira-kira dinas mana atau perusahaan mana yang bisa diambil MBKM-nya ya. Kemudian ini dibantu Bu Urli juga saya untuk menentukan MK-MK apa yang kira-kira bisa dikonversi dari MSIB ya. MBKM itu kan tadi ada 8 ya, salah satunya adalah MSIB ya kan. MSIB itu focusing yang dari kampus Merdeka ini ya kan. Ada yang bersertifikat itu ya dan lain sebagainya. Nah, itu ada di sini nih. MK konversinya apa aja? Entah itu MK konversi pengayaan, ya, pilihan, ataupun ada beberapa MK wajib yang bisa dikonversi sebenarnya. Jadi kalian bisa cek langsung di sini ya, nanti ya. Kira-kira salahnya kalau mau ambil ini, yang terkonversi apa aja ya? Nah, itu bisa dicek di sini. Karena tadi yang dikatakan Pak Surya, nggak semuanya 20 SKS. Itu semua tergantung pada departemen, ya. Jadi departemennya menentukan apakah magang kalian itu 20 SKS, 18 SKS, atau bahkan 9 SKS. Nah, itu. Ya, kalian nanti bisa cek di sini. Kemudian saya bisa lanjut ke ya, ini adalah beberapa link yang menurut saya sangat penting buat kalian. Coba sebentar. Jadi kalau untuk info MBKM ya, kalian bisa cek di sini. Kalau untuk daftar lokasi MBKM, kalian juga bisa langsung cek di sini ya. Linknya sudah saya masukkan ke dalam sini.
Kalau melihat info MBKM yang Kemendikbud bisa dilihat di sini, template SPTJM di sini, link pengajuan SPTJM di sini, syarat-syaratnya adalah seperti ini ya. Dengan format penamaan, jangan lupa format penamaannya adalah seperti ini ya. Nah, kalau surat rekom kayak gimana nih Bu? Nah, ini surat rekom ya. Kalau surat rekom itu template-nya ada di sini. Upload surat rekomendasinya di sini, jangan sampai terlambat ya. Karena kalau ke fakultas itu kita butuh waktu yang lama ya. Kalau bisa jangan dalam 2 hari, wah itu nggak bisa banget itu ya. Kalau bisa secepatnya. Nah, perbedaannya adalah kalau surat SPTJM itu kalian uploadnya PDF, kalau surat rekom kalian uploadnya MS Word ya. Kemudian ini ada file penamaan nama ya, rekom_nama mahasiswa _NRT. Oke. Nah, ini untuk surat rekomendasi. Kemudian tadi Pak Surya juga menjelaskan mengenai PKS ya, atau perjanjian kerjasama. Kalau kalian mau mengambil magang mandiri ya, magang mandiri sama magang kerjasama. Magang kerjasamanya itu yang diberikan oleh ITS, mungkin Pak Surya yang lebih tahu mengenai link-linknya di mana saja. Yang tadi dikatakan ada dari berbagai sosmed ya, dari punyanya PK2 gitu ya, untuk industri-industri atau perusahaan yang bisa diambil atau bisa dibuat magang gitu ya. Nah, ini template PKS-nya ada di sini. Jadi kami harapkan kalau kalian mau magang mandiri atau magang kerjasama, kalau bisa dipastikan PKS-nya ada gitu ya. Karena kalau gawat kalau semuanya kalian sudah ngambil ke sana gitu ya, ngambil magang di sana, PKS-nya nggak mau dikeluarin tuh sama perusahaan kalian, nah itu bisa gawat. Jadi kalian coba cek dulu nih template PKS itu kayak gimana sih, penasaran sih ya, coba dicek di sini. Kemudian ada buku panduan magang juga yang saya dapatkan dari Pak Surya ya, bisa dicek di sini juga. Oke. Mungkin ini slide terakhir saya ya, Pak. Nah, terima kasih. Mungkin nggak cuma ini aja ya yang saya jelaskan. Nah, ini ya SIM magangnya ya. SIM magang kita nanti akan dijelaskan oleh Pak Rival nanti ya. Nah, ini yang saya ingin lihatkan ke kalian. Jadi kalian itu kalau mau lihat MBKM itu kayak gimana aja, itu cek aja di PWK ITS ya. PWK ITS ya. Kemudian kalian cek bagian kegiatan MBKM. Nah, di kegiatan MBKM ini ada berbagai macam dokumen ya yang kalian bisa cek ya. Di dalam sini itu ada banyak PPT dan PDF di panduan ya, kalian cek di sini ya. Panduannya ada di sini semua ya. Mungkin nanti PPT saya akan saya uploadkan di sini juga ya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Ini panduannya, kalian bisa cek. Kemudian kalau yang tadi yang surat rekom dan lain sebagainya itu ada di TA 2022 ini. Nanti kalian masukkan ke dalam surat rekomendasi fakultas ini. Boleh dimasukkan ke dalam sini. Perjanjian kerjasama nanti masukkan ke dalam sini. Ya, jadi yang linknya di PPT saya itu nanti langsung nge-link masuk ke dalam sini sebenarnya. Ya. Ini ada beberapa formulir pengajuan sebenarnya ya, bisa dicek di sini. Dan juga buku petunjuk teknik kegiatan magang yang tadi yang saya masukkan ke dalam PPT saya ada juga di sini. Jadi kalian langsung tinggal klik aja di sini. Ya. Kemudian kalau untuk info MSIB bisa klik juga di sini ya. Kita coba cek mengenai yang tadi yang saya katakan ya. Untuk SPTJM ya, SPTJM juga sudah ada di sini ya. Kalian bisa pergi ke link tersebut. Kalau untuk MSIB kalian cek di sini. Nah, ini MSIB ya, jadwalnya tadi yang sudah saya masukkan di PPT. Nah, untuk lihat daftar instansi itu klik di sini. Ya. Ini adalah daftar instansi yang kemarin saya sudah screening sama Bu Erli ya. Kira-kira mahasiswa PWK ITS itu masuk mana aja. Ya, ini menarik ya, ada CIMB Diaga ya. Kelihatannya bisa masuk. Ada Bank Indonesia ya, ngomongin soal keuangan dan lain sebagainya, mungkin bisa masuk insya Allah gitu ya, coba aja. Transportasi, terus petrokimia dan lain sebagainya, ini ya, inspiring selalu ada, City Asia dan lain sebagainya, sudah ada di sini. Kalau semuanya ada yang kira-kira oke gitu ya, yang juga ada tulisannya dibutuhkan PWK, karena kemarin masih ada updating ya, kayak contohnya petrokimia ini kalau nggak salah kemarin nggak ada PWK-nya, terus tiba-tiba ada. Nah itu kalau saya diinfokan Bu, ini boleh loh Bu dimasukkan ke dalam link daftar instansi ini. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Mas Rival untuk memasukkan ke dalam sini. Ya, jadi ini adalah screening cepat saya sama Bu Erli. Kira-kira mana saja yang bisa kalian tuju ya untuk
MSIB terutama ya, MSIB-nya adalah di sini ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Oh iya, nanti untuk apa namanya? Ini ya, SIM magang. Ya, kemarin kita ada SIM seminar, sekarang SIM magang. Nah, SIM magangnya ini seperti apa nanti kita coba sama-sama dengarkan dari Mas Rival ya. Kemudian ada lagi untuk upload apa namanya tadi ya, laporan mingguan sama laporan akhir ya. Jangan lupa di My ITS Student Connect. Nah, ini nih My ITS Student Connect. Di dalam sini kalau nggak salah ada buku petunjuknya juga ya, panduannya. Nah, ada buku petunjuk juga mengenai SIM magang. Nah, ini SIM magang ya. Kalian harus baca ya SIM magang ini. Nah, SIM magang ini kayak gimana? Ini nanti sorry. Nanti kalian bisa cek. Mungkin sambil nunggu ya. Oh, ini sudah. Nah, ini ya, nanti kalian bisa, ini karena tampilannya saya sebagai dosen ya, nanti kalian coba masuk sendiri ya. Tadi sudah ada template-nya di sini, bukan template ya, panduan ya. Panduannya ada di My ITS magang ini, kalian bisa cek. Kemudian nanti masuk ke dalam dashboard, terus habis itu kalian langsung melakukan penilaian bla 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 gitu ya. Jangan lupa diuploadnya per minggu ya, laporan mingguan. Oke, itu kemudian apalagi ya? Oh iya ini. Yang tadi ini ya sudah dijelaskan sama Pak Surya mengenai magang bersertifikat studi independen. Kalau semuanya kalian menemukan apa namanya perusahaan lain di luar yang tadi saya jelaskan di sini tadi ya, saya tolong diinfokan ya. Nah ini ya di luar yang ini tolong saya diinfokan lagi. Oke, nah ini yang tadi saya katakan yang di PPT saya list mata kuliah ya. Nah ini list mata kuliah ini. List mata kuliah apa, paket mata kuliah apa yang bisa dikonversi di MBKM. Nah, ini kalian bisa cek di sini. Nah, ini ATR BPN itu maksimal 14 SKS nih. Nah, ini kalian harus pikirkan juga. Studi independen itu cuma 3 SKS. Nah, itu ya. Kalau magang Kemendikbud ada 20 SKS, KPMI ada 20 SKS, dan lain sebagainya. Inspiring 20 SKS, magang mandiri Bappenas 9 SKS, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri di sini ya. Oke. Ini ya, ada Inspiring Junior Analysis, ini yang tadi Junior Analysis yang tadi Siti Asia ya. Kemudian ada JIS, ya tadi kan sudah ada ya JIS ini yang masuk ke dalam sini. Mana tadi JIS ini? Nah ini ya JIS ya. Nah JIS itu sudah ada paketnya, kira-kira yang bisa dikonversi berapa? Ini 12 SKS, lumayan ya. Kemudian ini Civil and Architecture, analis transportasi, Research Bank Indonesia ada 20 SKS, wah lumayan nih, gitu ya. Sama Sustainable Impact. Oh iya, adik-adik jangan lupa, kalian perlu cek sendiri di sini ya. Jangan-jangan mata kuliah yang sudah kalian ambil, rupanya masuk ke dalam sini. Nah, otomatis berarti kalian bisa berkurang nanti 20 SKS-nya. Semuanya kalian sudah melakukan mengambil mata kuliah manajemen risiko bencana. Berarti kemungkinan yang bisa dikonversi cuma 17 SKS ya, 20 SKS dikurangi ini. Itu ya. Jadi kalian perlu perhatikan dan ini nanti sistem konversi akan masuk ke dalam SIM magang sebenarnya nanti ya. Jadi nanti kita perhatikan bareng-bareng Mas Rival menjelaskan SIM magang ini seperti apa. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Nabila. Baik, terima kasih kepada Bu Feli atas pemaparannya. Sebelumnya, apakah Bu Erli ada tambahan? Ya, saya mungkin sedikit menambahkan ya. Ini saya yakin adik-adik mahasiswa sudah banyak pertanyaan ini ya. Barangkali dicatat dulu saja. Saya sedikit menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Feli, begitu juga oleh Pak Surya, sudah sangat lengkap ya. Mungkin saya 5 menit saja begitu ya Mbak Nabila. Nah ini saya coba share screen dulu. Ya, saya kembali highlight ya, ini untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Tadi Pak Surya sudah menjelaskan terkait dengan apa itu MBKM ya, kemudian BKP bentuk kegiatan pembelajaran itu apa saja. Bu Feli jadi sudah sangat komprehensif juga ya menyampaikan semua informasinya. Mudah-mudahan sudah bisa ditangkap ya dengan baik. Jadi pada prinsipnya di sini saya akan menyampaikan terkait dengan konversi kemudian ya. Karena adik-adik di sini kan
motivasinya selain juga mendapat pengalaman di luar kampus maupun di luar PWK, juga mendapat mendapat hak juga gitu ya untuk melakukan konversi atau alih kredit ke mata kuliah. Nah, ini kalau mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ya tahun 2020 mengenai SNDikti ini, memang di sini disebutkan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menghabiskan atau memiliki hak untuk memiliki kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar prodi ya, prodi PWK ya. Nah, ini dengan dengan jumlah SKS maksimum 40 SKS gitu ya. 40 SKS ini di mana begitu. Nah, ini bisa saja di program studi misalnya PWK-nya sama tapi di perguruan tinggi yang berbeda gitu ya, ataupun prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda selama 2 semester. Nah, jadi di sini kaitannya adalah adik-adik perlu yang menjadi concern adalah ketika kalian nanti mengikuti kegiatan MBKM Merdeka Belajar ini, proses konversi itu perlu dilakukan selama maksimum ya 2 semester gitu ya, dengan bobot SKS sebesar maksimum 40 SKS gitu. Nah, nanti proses konversi ini akan dikawal juga ya oleh tim MBKM Departemen, berkaitan juga nanti dengan apa yang menjadi arahan dari institut ya terkait dengan konversi. Konversi SKS ini dilakukan di semester apa gitu ya. Nah, ini biasanya kita diarahkan untuk melakukan konversi di 1 semester. Misalkan kalian melakukan MBKM di 1 semester, dikonversikan di 1 semester full 20 kredit gitu ya, selama 1 semester. Atau di dalam waktu 2 semester gitu ya. Nah, 2 semester ini genap ke gasal gitu ya, misalkan dikonversi dari semester 6 dan semester 7 gitu. Nah, jadi ini ya, sekali lagi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, Bu Feli, terkait dengan aturan-aturan MBKM. Nah, ini juga kalian perlu memperhatikan terkait dengan konversi, kalian memiliki kesempatan gitu ya, maksimum 40 SKS selama dalam kurun waktu 2 semester ya. Nah, kemudian untuk proses konversi ya, nah ini mungkin nanti penjelasannya adalah terkait dengan yang sudah ini ya, yang sudah berjalan ya, mungkin semester gasal sudah berjalan lalu akan melakukan konversi begitu ya. Kemudian atau di semester genap ini berjalan lalu akan dilakukan konversi gitu ya. Nah, proses konversi pada prinsipnya kita di departemen ada prosedur begitu ya. Tujuannya apa? Untuk memantau apakah konversi SKS ini sudah dilakukan pada 2 semester maksimum dan dalam jumlah SKS 40 kredit maksimum itu. Jadi secara prosedur administrasi ya departemen sudah menyiapkan formulir-formulir yang perlu adik-adik siapkan. Dan kemudian nanti proses itu kita akan pantau gitu ya. Nah, sebetulnya secara proses untuk yang sudah melakukan MBKM di semester gasal ini ke belakang, proses konversi ini masih kita lakukan secara manual ya, seperti pada umumnya kita lakukan. Adik-adik mengajukan proses konversi melalui formulir konversi, gitu ya. Nah, ini kan di semester genap ini misalnya, nah ini ada formulir pengajuan konversi. Nah, ini yang perlu perlu dilengkapi nanti oleh adik-adik mahasiswa untuk yang kegiatan MBKM-nya dari semester dasar ke belakang gitu ya, yang belum melakukan pengajuannya. Karena nanti pengajuan konversi ini akan menjadi landasan dosen wali untuk menginputkan ke dalam FRS gitu ya. Nah, kemudian untuk semester genap ini sampai berikutnya, departemen sedang mengembangkan sistem informasi ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Feli, ada SIM MBKM departemen. Nah, di mana SIM MBKM ini ada 2 begitu ya. Nanti kaitannya dengan pengajuan kegiatan MBKM dan pengajuan konversi. Jadi ada 2. Nah, untuk yang semester genap ini, tadi seperti Bu Feli sampaikan, adik-adik perlu juga melakukan proses pengajuan pengajuan kegiatan MBKM. Ini untuk agar dosen wali mengetahui gitu ya. Departemen juga mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan
Karena sebetulnya kalau kalian kan pendaftaran kegiatan-kegiatan MBKM itu kan secara langsung ke ini ya, website Merdeka Belajar ya. Meskipun juga nanti melalui via Direktorat Kemahasiswaan, nah itu departemen juga perlu melakukan pendataan gitu ya untuk mengetahui kegiatan apa yang akan adik-adik rencanakan dalam program Merdeka Belajar. Nah, ini mungkin silakan Mas Rival bisa ini ya, bisa bisa open dulu gitu ininya SIM-nya sebentar. Jadi di SIM MBKM ini nanti akan ada 2 begitu ya, ada yang pengajuan dan ada pengajuan kegiatan dan pengajuan konversi begitu ya. Nah, di mana pengajuan kegiatan itu nanti adik-adik tinggal mengisi di SIM MBKM departemen gitu ya. SIMen dalam hal ini saya dan Bu Feli, kami juga akan memantau begitu ya kegiatan-kegiatan apa yang diajukan gitu. Nah, sehingga nanti bisa kita lihat gitu ya apa saja kegiatan yang akan dilakukan, dan kemudian nanti di pertengahan semester genap itu kita akan launching SIM MBKM untuk pengajuan konversi SKS. Mas Rival masih monitor? Iya. Nah, ini ya, jadi adik-adik bisa seperti yang tampak di layar ini ya. Jadi bisa menuliskan pwk.its.acid/apps ya, ini. Nah, kemudian di sini ada sistem informasi MBKM ya. Nah, si MBKM ini kalian bisa klik, kemudian nanti di dalam prosesnya kalian melakukan register begitu ya. Lakukan register, kemudian setelah register lalu melakukan login ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalkan sudah tadi sudah punya membership gitu ya, tinggal klik ini, terutama mungkin adik-adik yang sudah mengambil MK seminar ya. Kemarin mungkin sudah terlink ini ya. Nah, ini kalian yang belum bisa melakukan registrasi ya. Nah, kemudian setelah melakukan registrasi, kalian bisa masukkan email password by login ya. Kemudian, nah ini contoh misalnya. Oke, nah Dimas sama Abi sudah coba ya trial. Nah, oke. Nah, di sini kalian jadi aplikasi MBKM departemen ini masih pengajuan kegiatan ya. Nanti di pertengahan semester kita akan launching ya, pertengahan sampai akhir semester kita akan launching untuk yang konversinya ya, sehingga nanti mahasiswa bisa secara online gitu ya mengajukan proses konversi. Nah, bagaimana pengajuannya? Nah, di sini kalian bisa klik mahasiswa gitu ya. Oh ya, kegiatan. Nah, kemudian menambahkan data gitu misalnya ya. Nah, kegiatan apa yang akan kalian lakukan? Nah, di sini sudah banyak pilihannya ya. Apakah magang? Magang ini juga macam-macam. Tadi Pak Surya sudah jelaskan. Ada magang yang kategorinya MSIB, ada magang mandiri gitu ya. Nah, kemudian ini sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sudah dimasukkan ini adalah yang yang disesuaikan sesuaikan dengan kebutuhan PWK ya. Seperti tadi ada asistensi mengajar, nah itu kan tidak ada ya, memang jadi kegiatan itu tidak relevan gitu. Nah, ini yang kegiatan yang dimasukkan adalah yang relevan yang bisa nanti kalian ajukan gitu untuk proses konversi ya. Ada magang KKN tematik gitu ya misalnya. Nah, ini contoh misalkan magang MSIB begitu ya, magang MSIB, kemudian kalian bisa melanjutkan isiannya ya secara detail kegiatannya. Ini kan sudah langsung ya, kegiatan, nama mahasiswa, NRP, nama programnya apa, misalkan yang diikuti adalah program penyusunan RDTR ya, Inspiring. Nah, itu kalian bisa masukkan penyusunan RDTR, Inspiring gitu ya, instansinya ini adalah misalkan Kementerian ATR BPN, begitu ya. Kemudian alamat penyelenggara, nah ini juga kalian bisa inputkan sesuai yang ada di informasinya pada website MSIB ya.
Nah, selanjutnya semester, nah kalian mengajukan di semester berapa gitu ya. Nah, ini sebetulnya juga saya dan Bu Felis, koordinator tim BKM ini untuk memvalidasi begitu ya. Apakah memang pada semester mengikuti di semester berapa, SKS tempuhnya berapa, ini kalian bisa lihat di si akademik ya, di sistem informasi akademik kalian, SKS tempuh misalkan berapa, 72 SKS, kemudian SKS lulusnya 72 begitu ya. Nah, ini kan artinya sudah sudah sesuai kriteria begitu ya, kalian mahasiswa yang diperkenankan untuk mengikuti magang. IPK misalnya ya ini tidak ada persyaratan ya, minimal. Nah, kemudian tanggal awal pelaksanaan, tanggal akhir, ini nanti kalian bisa melihatnya di website juga ya. Di MSIB sudah tertera kapan akan ancar-ancar waktu ya, awal pelaksanaan dan akhirnya misalnya. Kemudian nah, konversinya akan kemana? Apakah SKS ke SKS atau SKEM? Nah, ini sebetulnya memang selain magang, kenapa ini dibuat? Karena di situ ada juga PKM, ya kegiatannya lain-lain ya. Jadi mahasiswa bisa memilih. Nah, jadi catatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya bahwa mahasiswa yang mengikuti MSIB ini wajib konversi ke 20 SKS ya, karena itu merupakan program dari kementerian ya. Kemudian upload dokumen pendukung apa saja begitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga di slide Bu Feli ya, beberapa catatan dokumen pendukung misalnya transkrip nilai ya, untuk memastikan bahwa kalian memang sudah lulus SKS tempuhnya 72 SKS ya. Nah, atau SPTJM, nah itu bisa juga kalian upload, nah kemudian klik submit gitu ya. Nah, setelah klik submit ini nanti dosen wali akan ada notifikasi lah begitu ya, dosen wali bisa meng-ACC kalau misalnya kegiatan yang diikuti ini sudah diketahui oleh dosen wali gitu ya. Nanti juga dari koordinator magang, kebetulan di sini Bu Feli juga selaku PIC koordinator magang ya. Nah, ini juga bisa memantau begitu ya, apakah kalian nanti yang mengajukan ini sudah sesuai dengan kriteria yang diajukan di program magang gitu. Nah, itu masih tahap pengajuan ya. Jadi nanti kalian yang berencana mengajukan kegiatan MBKM bisa langsung mengisi ini ya, SIM MBKM departemen di tahap pengajuan untuk kami departemen mengetahui gitu ya kegiatan yang akan diikuti kegiatan MBKM. Terlepas nanti diterima atau tidak begitu ya. Karena nanti penerimaan itu kan kita baru akan bisa lihat pada proses konversi gitu. Ya. Ya, saya kira demikian sedikit tambahan informasi dari saya. Saya kira sudah cukup. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Erli yang telah memberikan pemaparannya juga. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada para teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, baik pada Pak Surya, Bu Feli, ataupun Bu Erli, silahkan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat box. Monggo jadi mahasiswa mumpung ada Pak Surya dan Bu Feli secara live. Nanti kalau nanti Japri lagi WA lagi ini ya takut tertumpuk terlewat. Silakan. Kemarin rasanya juga Bu Feli banyak menangkap pertanyaan gitu ya. Nah, ini silakan bisa disampaikan. Nanti bisa kita bahas. Silakan. Bu Ri, ini saya tadi barusan dapat update dari Mas Adit, Bu. Rupanya mahasiswa sudah pada ngumpulin surat rekom, Bu. Ada 40-an mahasiswa yang sudah ngirimin surat rekom.
dan sudah diproses sama fakultas. Terima kasih Mas Adit ya, sudah diproses oleh fakultas dan nanti siang nanti kira-kira akan jadi. Tapi yang belum mengupload silahkan langsung dimasukkan ke dalam link tadi ya. Oke, link tadi ya. Nanti mungkin Mas Adit juga bisa dibantu. Yang sudah oke, fix ACC ya dari fakultas boleh diuploadkan ke link tadi ya Mas Adit ya. Jadi semuanya terekap di situ. Oh iya Bu Erli, saya juga mungkin mau tambahan ya Bu ya. Tadi kan kita ada SIM magang ya. Adik-adik kita ada SIM magang untuk SIM magang yang untuk semester ini itu baru untuk pengajuan ya. Jadi pengajuannya kan tadi sesuai dengan diagram saya itu kan kalian sudah mengupload, nanti dosen wali akan meng-ACC. Nah, di sini minta tolong kalian reminder dosen wali, Bapak Ibu dosen wali ya. Saya sudah menguploadkan persyaratan magang di SIM MBKM gitu ya, SIM MBKM ITS atau SIM magang PWK ITS gitu ya. Minta tolong di ACC gitu ya. Karena kalau semuanya dosen wali nggak ngerti nih, nggak di ACC kalian nanti ya. Jadi minta tolong di reminder. Oke, gitu. Ya mungkin ya Bu Erli ya, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk ke koordinator juga apakah perlu di Ya, nanti juga kita sampaikan ya ke Bapak Ibu dosen wali untuk terkait dengan SIM MBKM kita ini. Ya, sementara bisa adik-adik juga sudah kalau sudah berproses ya mengajukan SPTJM, kemudian juga surat rekomendasi sudah daftar gitu ya. Artinya kan sudah 80% bergerak gitu ya. Tinggal menunggu pengumuman gitu ya. Itu kalian sudah bisa mengisi SIM MBKM departemen gitu. Bu Erli, atau mungkin sambil menunggu yang lain ya, ayo adik-adik, saya aja yang koordinatornya banyak pertanyaan buat Pak Surya. Boleh saya bertanya ke Pak Surya nggak Bu ya? Mungkin, oh ya ini ada gede nih, monggo, mungkin gede dulu ya. Gimana nih Nabila, siapa dulu nih? Mungkin bisa Mas Abdi dulu. Ya, silakan. Yuk. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Mungkin mohon maaf dulu saya nggak bisa on cam karena kendala jaringan. Mungkin saya di sini izin bertanya sedikit terkait dengan SIM MBKM PWK yang sepertinya itu masih baru ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk yang mahasiswa yang melaksanakan program magang di batch 3 kemarin, itu apakah perlu mengisi kembali nggih Bu, Pak, untuk di web yang baru ini? Mungkin itu dulu, terima kasih. Thank you pertanyaannya. Bagaimana Bu Erli, langsung ditanggapi Kak Bu? Ya, tetap mengisi saja ya, karena kan proses konversi mungkin tidak full di semester gasal ya. Jadi adik-adik yang kemarin di semester gasal mengikuti program magang, lalu proses konversinya kan tidak penuh di semester gasal, artinya kan akan berjalan mungkin di semester genap maupun di semester gasal berikutnya, itu ya. Jadi tetap menginput juga untuk kita tahu track record ininya ya, kegiatan MBKM-nya. Iya. Gitu ya, Dik? Ya, baik Bu, terima kasih banyak informasinya. Siap, sama-sama. Woi, langsung banyak pertanyaan nih, Bu. Ya, silakan Daksa. Yuk. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Pak Surya, Bu Erli, Bu Feli, dan Pak Cahyono. Sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara saya jelas ya Bu? Masuk, jelas. Ya, baik Bu. Jadi saya memiliki 3 pertanyaan Bu. Yang pertama itu tadi disampaikan bahwasanya ada 4 jalur program magang, salah satunya MSIB dan PMMB. Pertanyaan saya, apakah apabila mahasiswa telah mengikuti MSIB batch ini, itu bisa mengikuti PMMB pada batch sekarang ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah bila memang bisa, apakah mahasiswa harus melaksanakan konversi atau tidak? Dan yang pertanyaan ketiga terkait relevansinya dengan ISMA, apakah mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan MSIB itu bisa mengikuti ISMA? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Dek. Mungkin Pak Surya ya, Pak, yang paling tahu nih. Silakan, Pak. Seperti sudah sampaikan tadi ya, yang namanya program magang itu, baik itu PMMB, MSIB itu jadi satu nama program BKP. Ya, BKP program magang. Jadi kalau kalian sudah mengikuti program MSIB sebelumnya,
itu untuk semester selanjutnya tidak diperkenankan mengambil BKP yang sama, termasuk itu PMMB, kerjasama ataupun mandiri. Ya. Nah, ada ketentuan di PK2, kalau kalian mau mengambil kegiatan magang di luar MBKM ya, ingat, kalau mengambil kegiatan magang di luar MBKM atau istilahnya non MBKM atau istilahnya di sini MBKM ini adalah tanda kutip ya, konversi alih kredit SKS ya, dipersilakan ya. Kalian kalau mengambil kegiatan magang di luar MBKM dipersilakan. Dan kegiatan tersebut bukan untuk tujuan konversi alih kredit, tapi untuk menambah pengalaman. Hanya saja yang perlu saya tekankan di sini adalah program magang ya yang kalian ambil di luar kegiatan MBKM itu pelaksanaannya selama libur semester. Dan kalau kalian mengambil kegiatan tersebut selama pembelajaran ya, selama pembelajaran semester, itu diwajibkan atau inilah istilahnya diwajibkan untuk mengambil cuti ya supaya tidak mengganggu pembelajaran semester yang sedang kalian tempuh. Ya, jadi intinya kalau di luar kegiatan MBKM, magang MBKM itu silakan. Yang penting tidak mengganggu jadwal perkuliahan. Jadi untuk program PMMB itu sama saja sebenarnya dengan program MSIB. Jadi namanya tetap satu program magang. Nah, kalau untuk yang pertanyaan ketiga ya terkait dengan program ISMA ya, kalau saya pertukaran pelajar itu bisa. Kalau misalnya semester semester 5 kalian mengambil program MSIB, kemudian semester 6 mau mengambil ISMA itu dipersilakan. Selama masih dalam cakupan satu tahun atau 2 semester. Kalau misalnya kalian sudah mengambil program MBKM itu BKP-nya 2 kali, selama 2 semester, maka kalian tidak diperkenankan mengambil BKP yang lain di semester ketiga ataupun seterusnya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Gimana, Dek? Mas? Ya, baik Pak, sudah menjawab Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya tambah satu lagi ya Bu Erli, Bu Feli, terkait Ya, dengan silakan. ini ya, terkait dengan informasi yang saya dapat terkait dengan surat rekomendasi dan SPTJM. Kalau bisa jangan diutak-atik ya, SPTJM dan ini surat rekomendasinya. Kalian hanya diperkenankan mengisi saja. Kalau template-nya berbeda dari template asli, itu nanti bisa jadi ini ya, istilahnya tidak diterima oleh Kampus Merdeka. Jadi saran saya jangan mengutak-atik surat rekomendasi ataupun SPTJM. Ya, kalau misalnya SPTJM 2 halaman, ya sudah 2 halaman, jangan dijadikan 1 halaman. Kalau surat rekomendasi 1 halaman, jangan dijadikan 2 halaman. Kemudian surat rekomendasi itu sebenarnya sudah ada template-nya ketika kalian mengisi form SPTJM ya. Nanti di situ ada link khusus untuk mendownload surat rekomendasi. Jadi template surat rekomendasi itu kalau bisa saran saya ngambil dari link yang sudah disediakan oleh PK2. Nah, di situ sebenarnya sudah ada nama koordinator MSIB perguruan tingginya siapa, sudah ada nomor teleponnya siapa, itu sudah ada di sana semua. Ya, Pak. Cuma yang saya tambahkan itu Pak, nama dekan, nomor Ya, HP fakultas, email. Jadi semuanya tidak ada yang berubah kok. Oke. Cuma jadi mereka langsung template. Terima kasih Pak Surya. Pak, saya jadi ada pertanyaan nih Pak terkait dengan pertanyaannya. Boleh ya Pak ya? Pak, kalau semamanya nih, ISMA di semester 3 gitu ya. Kan pertukaran pelajar nggak apa-apa ya Pak ya, di semester 3, mulai semester 3. Terus ambil si MSIB di semester 5. Jadi tidak dalam 1 tahun yang berurut. Boleh nggak kira-kira? Sebenarnya kalau dari informasi yang saya dapat dari dari ITS, itu sebenarnya tidak boleh terpisah. Ya, tidak boleh di waktunya terpisah. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin selama hitungannya tetap 1 tahun atau 2 semester itu mungkin masih diperbolehkan. Sebenarnya sarannya terakhir kemarin itu ada di peraturan rektor itu dalam waktu yang sama. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, dianggap saja kalau selama hitungannya masih 2 semester dipersilakan. Kalau ada yang terlanjur sudah ngambil kayak gitu gimana dong Pak?
sudah Nggak ngambil apa-apa. ISMA ke Sebenarnya yang semester yang bisa menjawab itu bukan saya, Bu. Itu ada Pak Darmawan sebenarnya bisa menjawab. Tapi intinya Oke. selama masih bisa hitungannya 1 tahun atau 2 semester nggak apa-apa, silakan aja. Karena toh saya juga melihat karena ada beberapa kegiatan itu bisa dilaksanakan semester 3, ada yang semester 5, jadi nggak mungkin bisa diambil di semester 4. Mungkin Takutnya kan ketentuannya ada nanti yang, bisa berubah. ada yang ngambil ISMA semester 3, ya dia ngambil MBKM semester 5, bukan? Nggak apa-apa. Gimana? Terus Pak boleh tanya lagi nggak Pak? Adik-adik silakan ya kalau mau tanya ya, kok jadi saya terus yang tanya. Pak Surya, saya mau tanya, kalau seumpamanya ini adik-adik nih masukin apply MBKM MSIB gitu ya, terus nggak keterima tuh, worst case-nya, apa sih kira-kira konsekuensinya nih kalau seumpamanya nggak keterima di MSIB maupun di yang tadi PMMB, gimana dong Pak? Oke, kalau konsekuensi nggak ada sebenarnya. Yang jadi konsekuensi itu adalah ketika mahasiswa itu sudah dinyatakan diterima, kemudian dia mengundurkan diri. Nah, itu baru ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu kalau dari dari kampus Merdeka ke ITS, itu ada kemungkinan untuk batch selanjutnya itu jumlah mahasiswanya akan berkurang. Ya, yang diterima dari ataupun yang seingat saya ya, yang langsung ke mahasiswa itulah mahasiswa itu akan kesulitan untuk mendaftar lagi di MSIB berikutnya. Bukan hanya di itu saja, kalau nggak salah bukan hanya di mitra tempat kita mendaftar sebelumnya, tapi juga di semua mitra magang yang lain. Kalau yang dari ITS, tahu saya dengan di peraturan rektor itu, kalau nggak salah punishment-nya itu berupa ini ya, nilai scam itu kalau nggak salah dibuat 0 kembali. Oh ya? Ya, kalau nggak salah itu ada di peraturan rektor. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan magang atau sudah diterima, itu kalau tidak salah itu scam-nya akan dijadikan nilai 0. Oke. Boleh tanya lagi Pak? Ayo adik-adik silakan. Saya sampai ke habis. Pak, kalau ada mahasiswa nih, Bu saya nggak mau ikut MBKM, boleh nggak sih? Oke, sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Cahyono ya, kegiatan MBKM ini adalah sifatnya pengayaan kompetensi. Ya. Jadi kalau mahasiswa mau lulus dengan tepat waktu, dengan cepat, sebenarnya tidak disarankan untuk mengambil kegiatan MBKM. Tapi kalau mahasiswa ingin memperkaya, gini ya, mungkin yang perlu ditekankan di mahasiswa, bukan berarti ketika kalian kuliah itu bukan hanya sekedar mencari nilai ya, lulus lebih cepat, mendapatkan nilai, bukan itu sebenarnya. Jadi di kuliah itu adalah kalian mencari keilmuan ya, kompetensi, skill, hard skill, itu yang paling utama. Ya, itulah nanti yang akan digunakan untuk kalian untuk bisa berkompetisi di dunia karir. Ya, tinggal kalian sekarang bagaimana bisa memanage waktu ketika mengambil kegiatan MBKM dan ketika sedang mengikuti perkuliahan. Sebenarnya itu. Jadi jangan yang dicari itu selama perkuliahan itu adalah lulus lebih cepat 3,5 tahun, kemudian nilainya bagus, nggak seperti itu. Ya dicarikan adalah ilmunya seperti apa, justru lebih bagus dengan ada MBKM ini. Ya, kalau kalian mengikuti magang, nanti akan dapat sertifikat industri. Dan itu bisa dijadikan tambahan pengalaman ketika kalian mendaftar kembali di sana. Dan ada kemungkinan lagi ketika kalian magang di mitra tersebut, ada kemungkinan bisa ditarik di sana lagi. Ya, itu keuntungannya ketika kalian magang, melaksanakan magang MBKM. Dibandingkan dengan tidak melaksanakan magang. Seperti itu Bu Feli.